Dari yang saya sampaikan sudah kelihatan? Oh, sudah dok, sudah. Apa tulisannya? Gagal Jantung akut, gagal jantung kronik. Sudah ya, kelihatan ya. Oke. Saya pengen tahu sudah berapa yang partisipasi gimana deh? Oh, ini kelihatan dok, di kanan ini ada Ini saya 97. ini full screen. Ini full screen berarti kan saya nggak bisa ngeliat ya. Apa saya giniin aja ya? Ini kelihatan? Tetap kelihatan? kalau gini kecil dok di layar. Ini kan saya bisa ngelihat semua yang ikut berapa. Sebentar. Oh, ini kecil ya, enak yang besar aja ya. Sebentar, nggak ada cara lain ya. Sebentar. Ini dok, Ya. pilihan presentingnya tadi berarti milih yang file gitu dok. You are presenting, terus pilihan mana? Meeting details, bukan? Di meeting details. Yang ini ya. Bukan. Oh, ini mungkin. Nah, ini. Attachment. Enggak juga. Ini nggak kelihatan? Halo, Adek? Ya dok. Ya, Ini dok. terdengar semua nggak suara saya? Terdengar, Dok. Terdengar. Dok. Dengar ya. Berarti saya tak ngomong aja tapi nggak bisa lihat ada instruksinya nggak tahu ya. Bentar. Pilihannya mana dek tadi? Pilihannya kalau bisa saya lihat sebagian, bisa saya lihat gambarnya muncul yang ikut berapa? Sini ya. Coba sini, di stop presenting dulu dok. Stop presenting. Stop presenting. Oke, ini stop. Terus yang presenting itu kan ada pilihan dok. Seluruh. Presenting mana? Sebentar. Present now, bukan? Present now. Bukan ini present now ya, bukan. Yang presenting now ya itu kan ada pilihan dok. Ada pilihan. Itu pilih yang screen. Your entire screen. Itu bukan. gimana dok? Tulisannya ada your entire screen. Bukan yang itu deh. Yang option kedua apa dok tulisannya dok? Nggak ada. Ini hanya more option. Oh ya, ada yang full screen, ada turn on caption. Mungkin pakai ini coba, change ya coba ya. Sebentar. Oh ini kali. Nah gini. Oh iya, udah kelihatan. Ini ya. Kelihatan nggak dek? Gambarnya kelihatan? Itu file PPT-nya bisa diklik dulu dok, nanti baru kita kelihatan. Apanya dek? Window yang PPT-nya dibuka dulu. Window yang ada apanya? PPT-nya, PowerPoint-nya. Udah saya buka nih. Biar window-nya aktif dulu dok, coba di naik turunin dok di PPT-nya. Di naik turunin. Oke. Udah, ini maksudnya terus? Gini. Belum muncul dok. Kalau saya gini kan, ini full nih. Ini full deh. Coba dok, tadi yang itu di share screen-nya dimatiin dulu, yang tadi. Dimatiin dulu. Yang tadi share screen-nya. Terus? Terus tadi kan yang di pilihan Presenting now, bukan? Presenting now, tapi yang window, kan ada beberapa aplikasi ya dok. Muncul beberapa pilihan aplikasi, dipilih yang PowerPoint-nya dok. Sebentar, kok saya belum lihat ya. Setting kali ya. Bukan.
Sudah apa saya gini aja. Yang penting sudah masuk semua ya, Dek? Sudah kelihatan ya? Sudah ikut semua? Sudah ada semua? Ini suara saya jelas nggak, Dek? Jelas, Dok. Jelas ya? Ya udah kalau gitu saya gini aja. Saya cuma tidak bisa melihat siapa yang ikut, siapa yang keluar, ada yang Kalau nggak gini Dok, maaf Dok, mau motong. Coba tadi yang present now-nya dimunculinnya yang itu Dok, yang full screen aja nggak apa-apa. Nanti PPT-nya nggak usah di full screen Dok, nggak apa-apa. Jadi tetap dapat dua-duanya. gini kan, kalau saya full Present screen now. ini. Kalau saya Yang full- tadi Dok, yang di ini kan, ini full screen, nggak bisa, saya nggak lihat Adek bukan di PowerPoint-nya Dok, tadi di Google Meet-nya. di Google Map-nya. Itu share screen-nya dimatiin dulu. Terus Map-nya share screen dimatikan dulu. Bentar, saya balik dulu. iya Dok. Hmm. Mm-mm. Udah di Google Meet-nya belum Dok? Ya udah. Present now. Ada meeting details, bukan itu? Ini sudah muncul Dok. Terus gimana? Situ? Nah, kalau dokter bisa, tapi mau lihat itu yang browsernya digeser lagi aja Dok, ke kiri lagi biar nggak kepotong. Ininya? Oh, ininya? Ya, itu kan bisa Ininya. digeser. Ya. Ini? Window-nya, ya. Ya, ini? Gini? Potong nggak nih? Kalau nggak itu Dok, diperbesar lagi aja. Ini dikecilin. Ya, Iya, yang Chrome-nya dikecilin. ini yang digedein. Ini, Iya, ya. gitu Dok. Gini ya. Ini kelihatan ya. Gini. Ya, Iya Dek. Dok. Gini aja. Iya, Dok. Cukup. Gini aja nggak apa-apa Dok. Terus ini saya bisa tahu ada yang keluar, ada yang masuk gimana? Coba Dok, yang di Google Meet-nya itu bisa digeser ke kiri lagi Dok. Oh, ininya digeser ke kiri. Dari atas Dok, biar kegeser, bukan diperlebar. Oh, iya, iya, iya. Salah. Ini digeser ya. Iya Dok, digeser. Nah, oke, gini ya. Nah, Kelihatan ini. Iya, oke. iya. Itu di bagian atas ada jumlah orang yang bergabung. Udah berapa ya? Tapi ini gambarnya udah kelihatan, Dek? Gambarnya udah kelihatan? Sudah Dok. Jelas tapi? Apa enak digedein aja ya? Ini biasa. Mungkin yang PowerPoint-nya bisa diperbesar lagi Dok, di Zoom. Oh, yang di Zoom ya. Ya, baik. Ya. Oke. Ini yang hadir sudah berapa orang nih? Berapa orang deh yang sudah hadir? 138. Mahasiswa ada berapa? 150. 148 Dok. Berarti kurang berapa? Saya lihat ada beberapa yang off, dan kalau bisa jangan pakai kode, misalnya jangan pakai FK gitu, pakai nama gitu ya, jadi bisa kelihatan. Nanti yang adminnya apa istilahnya ini, ada kuliah SFK 2 itu siapa? Itu ini admin Dok. Adminnya nanti tolong di foto teman-temannya yang ikut, biar nanti di share ke saya berapa jumlahnya semuanya. Ya, di foto yang peserta. Berarti nanti kalau saya sudah mulai kuliah, nanti tolong istilahnya di mute aja, kemudian videonya tetap aktif ya videonya ya, jadi biar untuk difoto. Bisa mulai kuliahnya, Dek? Bisa Dok. Kita mulai kuliah ya. Ini saya ini aja ya. Ya. Ini lebih bagus beginilah ya. Ini lebih bagus, Bapak ya.
Ini jelas kan? Jelas deh ini. Jelas, Jelas. Dok. Oke. Jelas, Dok. Jelas, Dok. Baik, kita mulai saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman pertama untuk saya. Selama ini biasanya meeting untuk mengisi webinar. Jadi nggak kayak gini baru pertama. Biasanya saya dibantu sama host, jadi saya tinggal ngomong, nanti yang pindah-pindahin mereka. Tapi nggak apa-apa. Sesuai dengan judul yang apa namanya istilahnya, sesuai dengan judul yang diberikan oleh pengelola FK Unimus. Pertemuan perdana kita, saya akan membahas mengenai gagal jantung akut dan gagal jantung kronik. Sebelumnya, memang definisi gagal jantung itu bermacam-macam. Ya, jadi ada ditinjau dari segi klinis bermacam-macam. Kita mengatakan gagal jantung bila terdapat keluhan khas dari gagal jantung. Sesak nafas itu adalah suatu ciri khas dari gagal jantung. Tetapi sesak nafasnya bagaimana? Sesak nafas yang terkait dengan aktivitas. Sesak nafas yang tidak terkait dengan aktivitas mungkin bukan gagal jantung, tetapi ada gejala-gejala tertentu, simptom-simptom yang muncul yang bisa kita mengarahkan kemana sesak nafas tersebut. Kalau jantung itu saya katakan tadi terkait dengan aktivitas. Kalau dengan sesak nafas oleh karena paru mungkin disertai dengan adanya batuk. Sesak nafas tidak dipengaruhi oleh aktivitas, mau pagi, mau siang, mau malam, mau pas tidur, mau pas istirahat, bisa saja muncul sesak, tapi disertai dengan batuk dan nafasnya berbunyi. Kalau sesak nafas yang oleh karena jantung, paru, oleh karena ginjal misalnya, itu sesak nafas muncul, tapi sebelumnya ada pembengkakan di kaki. Ya, awalnya bukan di kaki, tapi di daerah kelopak mata dulu. Ya. Jadi kalau ada gejala yang sesak nafas saat istirahat, membaik dengan istirahat, memberat dengan aktivitas, adanya perasaan lemah, mudah lelah, dan adanya bengkak di kaki, ditandai, ini namanya simptom, gejala yang dikeluhkan. Ada lagi namanya sign, tanda yang muncul akibat gagal jantung tersebut, yaitu adanya takikardi, adanya takipneu, pada pemeriksaan ronsen, pada pemeriksaan fisik paru, kadang-kadang ditemukan adanya rongki yang daerah basal paru, kemudian adanya efusi pleura. JVP kadang meningkat, ya. Meningkat kalau ada peningkatan tekanan pada jantung sisi kanan. Kadang-kadang juga terdapat edema perifer dan adanya hepatomegali. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jadi ada simptom keluhan yang dikeluhkan oleh pasien, ada sign, tanda yang kita temukan pada pemeriksaan, dan adanya bukti objektif daripada adanya gangguan abnormitas jantung tersebut ataupun struktural jantung tersebut, baik dengan pemeriksaan ronsen, pemeriksaan ekokardiografi maupun pemeriksaan yang terkait dengan metabolisme daripada tubuh yang terjadi akibat adanya gagal jantung tersebut. Ini adalah dikatakan gagal jantung. Ya. Seperti saya katakan tadi, pembagian atau klasifikasi klinis daripada gagal jantung berbagai macam caranya, ya. Jadi ada yang pembagian yang tadi yang diberikan oleh pengelola gagal jantung akut dan kronik, ada lagi yang gagal jantung yang backward dan ada yang forward, dari belakang dan dari depan. Ini terkait dengan fungsi jantung kiri dan jantung kanan. Ya, ada lagi istilah gagal jantung sisi kiri. Itu sama dengan yang arah belakang, arah kanan. Kalau jantung yang depan itu forward, itu gagal jantung sisi kiri. Dekom kiri, dekom kanan. Arah depan, arah belakang, itu sama. Kemudian ada lagi yang terkait dengan curah jantungnya, cardiac output istilahnya, ya, stroke volume. Itu ada curah jantung yang rendah dan ada stroke yang volume yang tinggi. Ada lagi pembagian gagal jantung yaitu disfungsi sistolik dan berdasarkan disfungsi diastolik, gangguan pompa dan gangguan pengisian darah. Kalau disfungsi sistolik itulah gangguan pemompaan darah, kegagalan dari jantung kiri. Ada disfungsi diastolik itu gangguan menampung darah, atau diastolik atau sisi kanan. Itu sama semua. Nah, kalau yang akut kronik itu terkait dengan munculnya gejala klinis tadi yang saya terangkan tadi. Munculnya mendadak namanya akut, dan yang sudah berlangsung lama namanya kronik. Ya. Ini yang saya katakan tadi. Kalau kita membagi gagal ginjal akut, gagal jantung akut dan kronik itu, kalau akut itu biasanya etiologinya karena munculnya mendadak, itu bisa karena adanya infark miokard penyebabnya atau adanya disfungsi katup akut. Jadi terjadi gagal jantung yang terjadi secara cepat
di mana adanya kompensasi saraf simpatis yang tidak efektif, sehingga terjadilah edema pulmoner dan kolaps sirkulasi secara cepat. Ini batasan waktunya tidak ada batasan waktu yang pasti, apakah seminggu atau ke 2 minggu, tetapi tergantung daripada pemberatan daripada fungsi jantung tadi, mendadak atau lama. Kalau gagal jantung kronik, itu adalah suatu kegagalan jantung yang terjadi secara bertahap, dan biasanya disebabkan oleh karena ketidakmampuan daripada mekanisme fisiologis untuk mengkompensasi. Penyebabnya biasanya berbeda. Kalau yang akut tadi, biasanya karena kegagalan akut, infak miokard, atau adanya disfungsi katup mendadak. Apakah sebabnya oleh karena keracunan atau dan sebagainya. Kalau yang kronik, itu biasanya penyebabnya sudah kronik. Ada gangguan katup dari kecil, ada hipertensi yang sudah lama diderita, atau ada background dari penyakit paru sebelumnya dalam bentuk COPD. Kita tahu bahwa COPD adalah suatu gagal jantung kanan yang disebabkan oleh karena kerusakan paru sehingga menyebabkan kerusakan pada jantung kanan sehingga menimbulkan penyakit jantung yang namanya COPD. Nah, gagal jantung akut itu menurut American Heart Failures Guidelines tahun 2008 itu seperti saya katakan tadi, itu tanda, simptom dan sign-nya berlangsung secara cepat karena adanya kegagalan fungsi jantung yang mendadak. Contoh yang paling klasik adalah penyakit jantung iskemik atau infak miokard. Kemudian penyebabnya bisa oleh karena disfungsi distolik, bisa karena disfungsi sistolik. Ya, yang penting prinsipnya kalau disfungsi sistolik yang terjadi adalah gangguan pada fungsi pemompaan, kalau disfungsi diastolik gangguan fungsi penampungan. Jadi kalau infaknya pada sisi jantung yang sisi kiri pada left ventricle, maka terjadilah disfungsi sistolik. Kalau infaknya pada sisi penampungan pada jantung kanan, mungkin katakanlah infak inferior, maka terjadilah disfungsi diastolik. Nah, sehingga itu terjadi mengakibatkan terjadinya irama jantung yang abnormal, sehingga terdapat ketidak match antara preload dan afterload mismatch. Jadi preload itu yang keluar ke jantung, preload itu yang keluar ke jantung, sedangkan afterload itu adalah yang masuk ke jantung. Gagal jantung akut ini dapat terjadi pasien yang bisa tanpa kelainan jantung sebelumnya. Itu yang membedakan dengan penyakit jantung kronik. Kalau mau penyakit jantung kronik itu butuh waktu, butuh background penyakit sebelumnya. Yaitu dalam hal ini yang terbanyak adalah katakanlah hipertensi ataupun penyakit jantung metabolik yang lain, oleh karena anemia, oleh karena gangguan katup yang sejak kecil, ya gangguan katup, jadi itu butuh proses, ada background sebelumnya. Itu kalau yang kronik, itu yang membedakan antara gagal jantung akut dan gagal jantung akut dan gagal jantung kronik. Ya, kalau kita lihat patofisiologinya, Anda lihat pada gambar ini, itu yang awal itu adalah yang berwarna ungu. Jadi pada saat jantung gagal akut akan mengakibatkan adanya cardiac output menurun. Karena gagal jantung juga yang akut bisa mengakibatkan adanya penurunan daripada left ventricle, tekanan ventricle kanan yang dikompensasi oleh karena dengan peningkatan tekanan left ventricle yang meningkat, ya. Karena jantungnya lemah, oleh karena infak misalnya, itu akan mengganggu aliran darah ke jantung tersebut untuk memompahkan darah ke seluruh tubuh. Nah, maka terjadilah kongesi pulmo. Nah, kalau cardiac output menurun, itu terjadi hipoperfusi perifer. Ya, karena tentu saja darah tidak semuanya mendapatkan oksigen, karena tadinya katakanlah diberikan darah sekitar 3 liter, ini hanya diberikan 1 liter, pasti terjadi hipoperfusi. Akibatnya apa? Terjadi oksigenasi yang menurun. Kemudian oksigenasi menurun ini mengakibatkan terjadinya gagal nafas. Kalau mengenai kontraksi LV yang menurun, terjadi disfungsi diastolik sebagai dasar, itu terjadi right ventricle, kegagalan daripada jantung kanan. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya gagal jantung. Nah, kondisi akut juga bisa mengakibatkan peningkatan daripada permeabilitas membran alveolar, ya. Nah, akhirnya bisa mengakibatkan terjadinya
kongesti pulmo, akhirnya ini juga yang bisa menjadikan sesak nafas tersebut. Ini yang menjelaskan patofisiologi mengapa sampai terjadi gangguan-gangguan oksigenasi, gangguan-gangguan gagal nafas maupun gangguan kontraktilitas dan kongesti pulmonal pada penyakit jantung gagal jantung akut. Ya, gejala klinis daripada gagal jantung akut itu bisa berupa ödem pulmonum, bisa berupa shock, bisa berupa gagal jantung sisi kanan, bisa gagal jantung sisi oleh karena adanya gangguan pembuluh darah, adanya infak miokard, dan bisa akibat daripada hipertensi. Yang warna merah muda Adik lihat itu adalah gambaran klinis daripada gagal jantung akut dengan berbagai macam variasinya, ya kadang-kadang susah dibedakan dengan gagal jantung kronik suatu saat. Ya, ini saya katakan tadi bahwa simptom and sign itu pada dasarnya disebabkan oleh karena dua kondisi, yaitu karena adanya gangguan perfusi dari jaringan darah, yang kedua oleh karena adanya kongesti. Ya, gangguan perfusi yang berkurang itu bisa menyebabkan hipotensi. Hipotensi sebagai kompensasi akan terjadi takikardi. Karena adanya gangguan perfusi, maka terjadi akral yang dingin, karena darah tidak sampai ke perifer. Karena adanya gangguan perfusi menyebabkan adanya tekanan darah yang menyempit dan lemah pada perabaan. Karena perfusi yang kurang, oksigenasi ke otak berkurang, orangnya jadi mengantuk dan gelisah karena adanya hipoksia. Ya. Kemudian karena perfusi berkurang, maka aliran darah ke ginjal akan berkurang, akibatnya terjadi peningkatan ureum maupun kreatinin, terjadi hiponatremia relatif dan terjadi oliguria oleh karena gangguan perfusi tadi. Sedangkan gejala dan tanda yang akibat kongesti itu akan muncullah simptom-simptom daripada gagal jantung tersebut, yaitu adanya ortopneu. Ortopneu itu adalah sesak nafas yang terkait dengan posisi tubuh, ya. Pada saat tiduran sesak, pada saat kepala ditinggikan akan membaik. Atau mungkin ada paroxysmal nocturnal dyspnea, yaitu sesak nafas yang muncul pada malam hari, orangnya terbangun mendadak oleh karena sesak. Atau adanya JVP yang meningkat ditandai oleh distensi vena leher, kemudian adanya asites dan adanya udema, dan refleks daripada hepajugular yang meningkat, dan ada rongki pada paru. Itu menunjukkan adanya tanda-tanda kongesti. Sampai sini sudah jelas, Dek? Halo? Jelas apa yang saya katakan? Jelas, Dok. Jelas dokter. Jelas dokter. Lanjut. Nanti kita diskusinya setelah ini aja. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah algoritma tata laksana daripada gagal jantung akut. Memang agak rumit, tapi prinsipnya tadi adalah kalau kita berhadapan dengan gagal jantung akut, maka yang pertama adalah kita harus memastikan diagnosis pastinya. Tindakan apa yang Anda bisa melakukan untuk mendiagnosis, oh ini benar gagal jantung akut. Oh ini benar, bukan asma PPOK misalnya. Oh ini benar, bukan oleh karena adanya sindrom uremi akibat CKD. Nah, jadi untuk melakukan diagnosis definitif tadi, maka harus ikut pemeriksaan untuk memastikan adanya simptom and sign yang didasari oleh gangguan perfusi dan gangguan tanda-tanda kongesti tadi, ya. Jadi kita harus memastikan dengan pemeriksaan EKG, pemeriksaan ekokardiografi atau ronsen toraks. Kalau arahnya betul bahwa ini adalah satu gagal jantung akut, maka ada sesak nafas dan sebagainya, harus dilakukan resusitasi dan mengurangi stres yang muncul akibat sesaknya tadi. Kita harus mengurangi nyerinya. Ya, setelah itu kita periksa saturasi oksigen, diperbaiki agar supaya saturasi oksigen tetap lebih atau sama dengan 95%. Ya, langkah berikutnya adalah Anda lihat bagaimana heart rate-nya, bagaimana irama jantungnya. Ya, yang di sisi kiri itu adalah tindakan yang Anda bisa lakukan untuk mengatasi hal yang terjadi. Jadi kalau Anda lihat ini ada gagal jantung akut. Diagnosis sudah tegak, adik melakukan penata laksanaan menegakkan algoritma tadi,
Nah, kemudian melihat tata laksana terkait dengan simptom atau sign yang muncul. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda shock kardiogenik atau ada tanda-tanda pemberatan daripada sistem kardiopulmoner dalam bentuk penurunan kesadaran misalnya, adik harus melakukan resusitasi berdasarkan ACLS gitu ya. Atau terjadi distress, kalau ada berarti karena nyeri itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman akan menimbulkan takikardi, jadi harus dihilangkan nyeri tersebut dengan pemberian sedasi ataupun analgesia tergantung dari nyerinya. Biasanya kalau gagal jantung akut itu nyerinya pasti levelnya moderate. Jadi kalau kita lihat fase-nya, skala nyerinya itu lebih dari 6 atau harus diberikan sedasi untuk menghilangkan nyeri tadi. Kalau ada gangguan saturasi oksigen, berarti harus dinaikkan. Kita harus monitor dengan pemberian oksigen yang CPAP atau mungkin dibutuhkan pasang ventilator atau tidak. Ya, tergantung daripada tingkat gagal nafasnya tadi. Ya. Kalau ada gangguan irama jantung ataupun adanya takikardia, apakah kita pertimbangkan apakah harus diberikan antiaritmia atau tidak. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat mean arterial pressures. MAP kita pertahankan lebih dari 70%, 70 MAP-nya. Ya. Kalau MAP-nya masih bagus, itu kita pertimbangkan kurang, itu kita pertimbangkan pemberian diuresis. Ya, kalau terjadi kita berasumsi bahwa pada pasien ini MAP-nya berkurang oleh karena adanya volume overload. Harus diingat, kalau ada volume overload baru diberikan pemberian diuresis. Jadi, kalau adik berhadapan dengan pasien gagal jantung akut dengan shock, harus dipastikan dulu shocknya itu oleh karena kardiogenik, bukan karena hipovolemik. Karena terapinya sangat berbeda. Kalau shock pada pasien dengan gagal jantung akut ada background daripada hipovolemik, maka pemberian diuresis malah jadi celaka. Jadi harus dipastikan. Lihat cardiac output-nya, bagaimana cardiac output-nya, apakah cardiac output-nya cukup. Kalau cardiac output lemah, JVP-nya tidak meningkat, adik memberikan diuresis, maka akan memperberat shock yang terjadi. Tetapi kalau shock oleh karena ada yakin bahwa ini adalah karena shock kardiogenik, maka pemberian vasodilator ataupun dengan pertimbangan pemberian diuretik itu akan memberikan respon klinis yang lebih baik. Jadi kadang-kadang ada perawat yang nanya, ini dok shock ini pasiennya, kemudian tensinya 90-60, kok diberikan diuretik? Ya itu jawabannya karena itu, karena kita berhadapan dengan kondisi overload. Jadi kita harus berikan diuretik agar supaya beban jantung tidak meningkat. Jadi kita harus pastikan dulu bagaimana preloadnya. Ya, bagaimana preloadnya? Kalau dia shock kardiogenik harus diberikan fluid cairan, ya, diberikan istilahnya pemberian cairan dalam dosis cepat, force diuresis istilahnya, ya, diberikan force diuresis bagaimana, ya. Kalau dia diberikan cairan yang, tapi ini sangat berbahaya, ada harus pastikan bahwa dia tidak overload, ya. Kalau sudah overload, diberikan cairan lagi semakin banyak akan semakin sesak, ya. Jadi ada cukup melihat mungkin diuresis yang ada pada pasien tersebut. Bagaimana diuresisnya? Ya. Kemudian kalau cardiac output-nya cukup, kemudian tanda klinis perfusi adekuat, nah mungkin saatnya bisa diberikan obat-obat penguat jantung inotropik, apakah pakai digoxin atau yang sebagainya, atau pakai vasopresor, Vascon untuk menaikkan tekanan darah. Ya. Itu yang harus dievaluasi. Ini adalah tata laksana gagal jantung akut kalau ada berhadapan dengan itu. Jadi harus dipastikan dulu definisi diagnosisnya, kemudian dilihat apa yang kondisi kritis apa yang ada pada pasien tersebut, kemudian terapi mengikuti daripada kondisi klinis tersebut. Kalau kita berhadapan dengan gagal jantung akut, evaluasinya bukan hari, apalagi minggu, tetapi jam dengan jam. Dan pasien dengan gagal jantung akut otomatis harus dirawat di ruang perawatan intensif. Ya. Ada yang mau bertanya tentang gagal jantung akut? Silahkan. Sebelum kita ke gagal jantung kronik. Dokter, saya mau bertanya. Silahkan, deh. Siapa ini? Iya, jadi gimana dok? Dengan siapa? Nisa dok. Ya, gimana Mbak Nisa?
Iya, jadi tadi kan ketika preloadnya tidak adekuat kan diberikan fluid challenge ya dok ya. Ya, Nah itu fluid challenge-nya diberikannya itu tuh cairan apa, terus kemudian dosisnya berapa dan tidak diberi lagi ketika sudah gimana dok keadaannya. Terima kasih. ya, baik Mbak Anita ya, pertanyaan bagus. Kapan kita melakukan food challenge? Jadi food challenge itu dilakukan kalau kita yakin bahwa pada pasien tersebut terjadinya shock, kita masih ragu-ragu. Apakah ini shock hipovolemik oleh karena sebab yang lain, atau dia shock kardiogenik oleh karena gagal jantungnya. Itu harus dipastikan dulu. Kalau adik ragu-ragu, ya, adik ragu-ragu, misalnya kalau adik yakin pasti ini oleh karena shock kardiogenik, tandanya misalnya memang produksi urinnya masih bagus, JVB saya meningkat, tanda-tanda kongesi parunya jelas, itu tidak perlu dilakukan challenge cairan. Tetapi kok ragu-ragu, ini kok produksi urinnya sedikit, ada muntah-muntah sebelumnya, ada diare sebelumnya, saya kok tidak yakin bahwa ini oleh karena shock kardiogenik, mungkin suatu campuran. Adik bisa melakukan challenge cairan. Ya, caranya bagaimana? Cairan yang dipakai adalah cairan tidak boleh D5, karena dextrose 5% itu hanya sebentar di intravaskuler. Kita butuh cairan yang agak lebih lama di intravaskuler. Cara yang paling lama sih sebenarnya cairan koloid, ya, cairan koloid. Tapi kalau cairan koloid itu berisiko akan memberikan beban jantung. Jadi kadang-kadang untuk risiko antara manfaat dengan risikonya, kalau kita yakin ini hipovolemik, ya boleh pakai koloid, ya, dextran misalnya. Tapi kalau ada tidak yakin dan mungkin ini masih ragu-ragu, ya pakainya bisa NaCl 0,9%, bisa pakai RL kalau tidak ada gangguan elektrolit, misalnya tidak ada hiperkalemi, tidak ada hipernatremi, ada yang bisa pakai RL. Tapi kalau ada hipernatremi, hiperkalemi, sebaiknya pakai NaCl untuk cairan challenge tersebut. Berapa banyak ada diberikan NaCl tersebut tergantung dari respon klinis. Saya katakan tadi bahwa kalau berhadapan pengolahan gagal jantung akut, itu evaluasinya minutes by minutes. Ya, dari waktu ke waktu, bukan suster diberikan ini, nanti besok pagi saya cek ya, tidak bisa. Harus dari waktu ke waktu, dari menit ke menit dievaluasi responnya. Ya diberikan satu dulu dalam cepat misalnya, kalau dia dengan pemberian cepat tadi dia bisa menaikkan tensi, produksi urinnya meningkat, nah berarti mungkin dia suatu kondisi hipovolemik. Tapi kalau dengan pemberian challenge cairan tadi pasiennya tambah sesak, ya, produksi urinnya tidak bertambah, ya mungkin itu suatu kondisi di mana mungkin ini yang lebih berat adalah shock kardiogeniknya. Oleh karena itu, pemberian vasopressor dalam hal ini sangat dibutuhkan bila berhadapan dengan kondisi tersebut. Jadi evaluasi kapan diberikan dan berapa lama diberikan itu sangat individualis. Tetapi yang paling penting ada diketahui adalah respon klinis yang terjadi, apakah pasien tersebut benar shock kardiogenik atau bukan shock kardiogenik, dalam hal ini adalah shock hipovolemik. Jadi pemberian challenge cairan itu tujuannya itu adalah untuk memastikan apakah ini suatu kondisi hipovolemik atau suatu kondisi euvolemik dengan adanya gangguan jantung. Begitu. Ya? Paham, Dek? Halo? Paham? Paham, Ya. terima Paham, kasih. Dok. Begitu ya. Jadi hati-hati aja. Jadi dan evaluasinya memang harus by minutes, bukan by hours, bukan by apalagi by day, ya. Harus by minutes. Ada yang lain? Silakan, ada yang lain? Suara saya jelas ya. Enaknya mesti pakai sebenarnya lebih bagus ya, pakai handset ya lebih bagus. Biar Sudah sangat jelas, Dok. Sudah sangat jelas. Iya, Dok. Ada yang lain? Iya. Ada yang mau bertanya silakan mengenai gagal jantung akut. Tadi pertanyaan dari temannya sudah sangat bagus. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke gagal jantung kronik. Oke. Seperti saya katakan tadi di depan, bahwa yang membedakan antara gagal jantung akut dan gagal jantung kronik adalah waktu terjadinya sesak nafas tadi, manifestasi tadi, apakah tanda-tanda kongesti ataupun tanda-tanda simptom sign yang muncul akibat gagal jantung tersebut.
yang mungkin di background oleh karena adanya penyakit sebelumnya. Kalau gagal jantung akut itu tiba-tiba bisa tanpa penyakit jantung sebelumnya, tiba-tiba orang serangan jantung, infak miokard, ada disrupsi pada katup jantung, tiba-tiba mendadak, ada katakanlah karena intoksikasi, ya, intoksikasi terjadi kerusakan jantung, katup jantung yang mendadak, sehingga bisa menimbulkan gagal jantung akut. Kalau gagal jantung kronik itu gejalanya hampir sama, tetapi background-nya itu harus ada. Jadi harus ada penyakit jantung yang mendasari sebelumnya. Apakah penyakit jantung hipertensi, atau penyakit jantung yang oleh karena metabolik, misalnya anemia, penyakit jantung katup yang sejak kecil, gitu ya. Itu ada background yang mendasari sehingga manifestasi simptom sign daripada penyakit jantung ini kelihatan. Gejalanya hampir sama, yaitu adanya kelemahan, adanya sesak nafas yang terkait dengan aktivitas, ya, dyspnea di effort, ortopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, ada takikardi, ada edema ekstremitas inferior, ada nocturia, kencing malam yang lebih banyak, adanya perubahan kulit, kadang-kadang terjadi perubahan memori dan perhatian oleh karena hipoksia lama, adanya nyeri dada, dan adanya perubahan berat badan. Ini adalah manifestasi gagal jantung kronik yang hampir sama sebenarnya, tapi yang membedakan adalah waktunya saja dan background penyakit yang mendasari. Ya, NIHA, New York Heart Association, itu membagi klasifikasi fungsi. Jadi kalau kita mengatakan penyakit jantung itu yang kronik, itu kita bagi 3, ya. Gangguan fungsional pakai NIHA, kemudian asesmen etiologi, background-nya dari apa, ya, seperti saya katakan tadi, apakah dia penyakit jantung katup, dari hipertensi, metabolik, dan sebagainya. Yang ketiga adalah asesmen anatomi. Apa yang terjadi pada jantung tersebut? Apakah pembesaran ventrikel kiri, apakah pembesaran ventrikel kanan, atau pembesaran katup-katup jantung, atau adanya kebocoran daripada katup jantung tadi. Jadi ada 3 assessment yang harus lakukan bila berhadapan dengan menegakkan diagnosis gagal jantung kronik, yaitu diagnosis fungsional berdasarkan NIHA, diagnosis anatomi, kemudian yang ketiga adalah diagnosis etiologi. Ya. Untuk NIHA ini, untuk fungsional ini ada dibagi 4, yaitu kelas atau grade 1, grade 2 atau kelas 2, stage 3, jadi sama istilah itu, ada stage, ada kelas, ada grade, itu sama. Tapi yang penting kalau 1 itu tidak ada keterbatasan aktivitas fisik, ya, artinya orang yang berlaku normal saja, mungkin dengan aktivitas fisik yang berat baru muncul simptom tadi. Kalau yang kelas 2 itu munculnya sesak nafas kalau aktivitas ringan, gitu ya. Kalau kelas 3 itu sudah tidak nyaman pada saat istirahat. Ya, jadi sudah terjadi pembatasan aktivitas fisik pada saat beraktivitas. Sudah terbatas, pasien sudah bisa merasakan bedanya. Ya, kalau yang keempat itu tidak bisa melakukan aktivitas dengan secara nyaman, dengan mau ringan, mau apa, tidak nyaman. Akan muncul sesak nafas dan menimbulkan simptom unsign daripada gagal jantung tersebut. Itu kalau NIHA 4. Ya. Ini ada lagi, ini namanya klasifikasi Stephenson. Ini kita dibandingkan antara pemeriksaan kongesti paru tadi dalam bentuk rongki dan gangguan perfusi. Yang paling gampang adalah perabahan akral, perabahan di jaringan ujung-ujung tangan, atau jari-jari tangan, atau jari kaki. Ya, dibagi Stephenson 1, 2, 3, 4. Sebagai contoh, kalau Stephenson 3 itu, ada lihat letaknya 3 di mana? Nah, itu ada tidak ditemukan adanya hipoperfusi, jadi akralnya masih bagus, ya, tetapi ditemukan adanya rongki, itu namanya Stephenson 3. Kalau Stephenson 2 itu ada akral dingin, tetapi belum ditemukan rongki. Kalau 4 ada hipoperfusi, akral dingin, kemudian ditemukan rongki basah halus di daerah basal paru. Itu Stephenson 4. Kalau yang 1, ya belum ada gangguan hipoperfusi, akral tidak dingin, dan belum ada rongki pada daerah basal paru.
Ini juga bisa dipakai karena kalau Stevenson itu membandingkan antara adanya gangguan perfusi dan adanya tanda-tanda kongesti yang merupakan ciri khas daripada gagal jantung tersebut. Ya, jadi bisa dipakai juga. Ini cukup dihafalkan saja, ya. Oke. Yang berbahaya dari gagal jantung kronik karena sudah sifatnya kronik, yaitu komplikasi yang muncul akibat gagal jantung tersebut, ya. Yang pertama adalah efusi pleura. Nah, efusi pleura pada gagal jantung itu sifatnya duplex. Karena patofisiologinya oleh karena adanya kongesti. Kenapa bisa terjadi efusi pleura? Karena adanya peningkatan dari tekanan kapiler pleura. Nah, kita tahu bahwa terjadinya edema itu akibat mismatch antara tekanan hidrostatik dan tekanan onkotik. Nah, pada gagal jantung itu onkotiknya tetap, tetapi tekanan hidrostatiknya yang meningkat. Jadi terjadi pergeseran cairan dari intrafasa ke ekstrafasa. Itu yang menyebabkan terjadinya efusi pleura. Nah, komplikasi kedua yang paling ditakutkan adalah adanya aritmia. Kenapa bisa terjadi aritmia? Karena pada gagal jantung kronik pasti ditemukan adalah gangguan daripada ruang-ruang jantung, gangguan daripada anatomi jantung, tergantung daripada background-nya. Ya, awalnya mungkin gagal jantung kiri, kalau background oleh karena hipertensi. Awalnya mungkin gagal jantung kanan, misalnya paling ekstrim, oleh karena adanya penyakit paru obstruktif kronis, PPOK. Jadi kalau PPOK itu yang terganggu COPD, yang terganggu adalah ventricle kanan dulu. Jadi ditemukan RH, right ventricle hypertrophy. Kalau oleh karena background-nya oleh karena hipertensi, misalnya contoh ekstrimnya hipertensi, itu yang ditemukan adalah pertama kali adalah left ventricle hypertrophy. Suatu saat karena adanya peningkatan tekanan ventricle kiri berakibat juga ke jantung kanan. Nah, kalau sudah kiri kanan sudah membesar, namanya penyakit jantung kongesti. Nah, aritmia terjadi oleh karena ruangan jantung itu membesar sehingga jalur listrik yang kita tahu pada jantung tersebut mulai dari mana? Dari NSA, kemudian ke AV node, ke serabut Purkinje itu terganggu oleh karena peregangan jantung tersebut. Ada ingat kembali di mana letak anatomi daripada NSA, di mana letak anatomi dari NAV, dan di mana letak anatomi dari serabut Purkinje. Oleh karena adanya pembesaran jantung, maka terjadilah gangguan elektrik normal pada jalur tersebut yang akhirnya bisa menimbulkan aritmia oleh karena pembesaran jantung tersebut. Komplikasi berikutnya adalah adanya trombus. Nah, trombus saya tahu bahwa kalau ada dekom, ada gagal jantung, itu irama jantungnya, apalagi kalau background-nya oleh karena aritmia, itu terjadi aliran jantung yang tidak teratur. Ya, kadang-kadang dia cepat, kadang-kadang dia lambat curahnya, tidak teratur. Nah, itu yang meningkatkan terjadinya pembentukan trombus. Nah, trombus yang terjadi pada gagal jantung bisa menyumbat, namanya stroke kardiogenik. Kalau dia menyumbat di jantung, ya infark miokard. Kalau dia trombusnya lewat ke otak, namanya stroke. Stroke karena kardiogenik, artinya trombus yang muncul karena aritmia. Ya, kalau dia menyumbat di pembuluh darah bawah, bisa terjadi arterial trombosis. Gitu ya. Nah, berikutnya komplikasi adalah terjadinya hepatomegali. Hepatomegali ini terjadi oleh karena adanya terutama pada gagal jantung kanan. Ya, ada lihat, ada harus ingat anatomi yang terjadi pada COPD. Apa yang terjadi? Harus ingat aliran darah. Aliran darah itu aliran darah balik ya dari arteria pulmonalis masuk ke ventrikel kanan. Ya. Karena ventrikel kanannya terganggu, terjadi kerusakan, dia balik refleks. Dia balik kembali ke paru. Akhirnya paru terjadi kongesti, akhirnya terjadi balik ke hati, terjadi hepatomegali. Nah, kongesti hati yang lama ini bisa karena berlangsung lama bisa terjadi fibrosis dan terjadi sirosis oleh karena peninggian tekanan ventrikel kanan yang berlangsung sudah sangat lama. Ya, jadi itu komplikasi-komplikasi yang mungkin muncul pada penyakit jantung kronik. Tentu saja
harus dilihat dasar background daripada penyakit jantung yang mendasari. Pemeriksaan apa yang dilakukan? Ya, bagaimana cara menegakkan diagnosis daripada gagal jantung kronik? Sama dengan gagal jantung akut, maka anamnesis sangat penting. Ya, pemeriksaan fisik juga sangat penting. Melakukan identifikasi faktor penyebab adalah hal yang utama karena ini yang membedakan antara gagal jantung akut dengan gagal jantung kronik. Kalau gagal jantung kronik seperti saya katakan tadi harus ditemukan adanya penyebab daripada gagal jantung tersebut. Ya, pemeriksaan analisa gas darah, kimia serum, tes fungsi Hepar, ronsen dada dan sebagainya itu dibutuhkan untuk mencari tahu kira-kira penyebab daripada gagal jantung kronik ini dari apa. Makanya untuk itu ada namanya diagnosis etiologi. Ya. Nih yang dilakukan, nah itu kita bisa melakukan monitoring hemodinamik. Monitoring hemodinamik ini bisa berfungsi diagnostik, bisa juga berfungsi untuk terapi. Ya, dampaknya ke terapi maksud saya. Ya, elektrokardiografi itu merekam listrik jantung. Kalau ekokardiografi itu melihat fungsi, melihat anatomi, ya. Stroke volume, adanya gangguan katup itu sangat jelas terlihat dengan ekokardiografi. Kalau mau yang lebih jelas lagi, kalau untuk kateterisasi jantung ini khusus untuk gangguan-gangguan yang terkait oleh karena adanya gangguan vaskuler, gangguan koroner, arteri koroner. Kita tahu bahwa gangguan jantung itu bisa gangguan yang mengenai irama jantungnya, bisa gangguan yang mengenai struktur anatomi jantungnya, bisa gangguan jantung yang mengenai pembuluh darah jantungnya. Nah, kalau EKG untuk mengetahui gangguan jantung oleh karena gangguan irama dari jantung. Kalau kateterisasi jantung itu melihat anatomi tapi khususnya pada arteria vaskularisasi dari jantung dalam artinya adalah arteri koroner. Nah, kalau ekokardiografi ini menariknya apa? Dia fungsinya bisa mengetahui listriknya, bisa mengetahui anatomi, dan bisa mengetahui bagaimana pembuluh darah jantung tersebut. Dan yang lebih lagi, yang paling penting lagi adalah sifatnya non-invasif. Ya, kalau kateterisasi jantung invasif, kita masukin alat, masukin kontras. Memang sangat baik, tetapi berisiko. Jadi kalau kita melihat, kalau saya anjurkan pribadi, itu kalau adik melakukan pemeriksaan diagnostik, yang pertama kali adalah EKG dulu. Kalau EKG ada ragu, baru ekokardiografi. Kalau dari ekokardiografi ada keyakinan bahwa pada pasien tersebut gagal jantungnya oleh karena gangguan vaskuler, baru ada menganjurkan untuk melakukan kateterisasi jantung. Karena kateterisasi jantung ini bisa berfungsi diagnostik, juga bisa langsung berfungsi terapi. Kalau karena gangguan vaskuler jantungnya tersebut oleh karena adanya iskemik, oleh karena adanya penyumbatan, nah, lakukan kateterisasi bisa menegakkan, oh iya benar terjadi penyumbatan 80% ke atas pada sisi jantung kanan oleh karena arteria koroner descendens yang tersumbat. Nah, lakukan kateterisasi, langsung bisa dilakukan tindakan terapi, apakah berupa balonisasi atau pemasangan stent dari jantung tersebut melalui kateterisasi jantung tersebut. Ya, jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kekurangannya itu adalah karena invasif. Ya, kelebihannya dia bisa berfungsi diagnostik, bisa berfungsi langsung terapi, gitu ya, dan bisa menyelamatkan hidup pada penderita tersebut. Kalau ekokardiografi hanya murni diagnostik, EKG juga murni diagnostik. Ya, prinsip tata laksana. Kita tahu pada gagal jantung itu adalah yang seperti saya terangkan tadi pada gagal jantung akut itu adalah berkurangnya stroke volume, berkurangnya cardiac output. Cardiac output yang berkurang ini itu berpengaruh ke kontraktilitas, dipengaruhi oleh preload, dipengaruhi oleh afterload, dan dipengaruhi oleh tahanan resistensi Fourier. Jadi kalau adik ingat, jangan dihafalkan, di logika saja bahwa bagaimana kita bisa memperbaiki cardiac output. Karena gagal jantung kronik yang terjadi, dampak yang paling utama adalah terjadinya penurunan cardiac output
menurunnya volume intravaskuler. Ya, penyebabnya ada gambarannya ada 4 tadi. Ya, bisa karena preload, bisa karena afterload, bisa karena kontraktilitas, bisa karena adanya peningkatan tahanan resistensi perifer. Nah, kalau oleh karena preload, maka tata laksana yang dilakukan secara logika adalah kita harus menurunkan volume intravaskuler. Ya, bagaimana cara menurunkan volume intravaskuler? Ya, pemberian diuretik. Nah, kalau oleh karena venous return yang tinggi, adanya preload yang sangat banyak masuk ke jantung, sehingga jantung seperti orang yang apa istilahnya, seperti orang yang tenggelam. Nah, kita harus menurunkan venous return tersebut. Caranya menurunkan venous return itu bisa dengan pemberian diuretik, juga bisa dengan pemberian apa? Vasodilator. Itu akan menurunkan venous return. Yang darah yang tadinya meluruh ke jantung, nah, sebagian kita buang, sebagian kita membuka vasodilatasi di perifer, sehingga darah tidak seluruhnya masuk ke dalam jantung. Yang ke preload yang maksud saya. Bisa juga oleh karena afterload-nya yang terlalu tinggi, beban di sana yang terlalu tinggi. Ventrikel kirinya setengah mati, dipompa tetapi sana menutup. Gimana? Semakin sesak ada aliran darah balik pasti. Nah, kita harus turunkan afterload-nya. Cara menurunkan afterload-nya, logikanya dengan apa? Pemberian vasodilator, gitu. Bukan diuretik. Kalau diuretik itu adalah kita menurunkan venous return atau menurunkan volume intravaskuler. Sedangkan kalau untuk menurunkan afterload itu dasarnya adalah karena peninggian daripada tekanan resistensi tahanan perifer. Kita buka tahanan perifer afterload setelah jantung tadi dengan pemberian diuretik atau juga bisa dengan pemberian channel blocker, ya, calcium channel blocker. Itu untuk upaya untuk menurunkan afterload. Tapi harus diingat bahwa pemberian calcium channel blocker tidak bisa diberikan kontraindikasi pada kondisi-kondisi yang gagal ginjal kronik yang dalam kondisi akut on chronic kardiak gangguan jantung yang kondisi kronik pada kondisi akut. Cara yang berikutnya adalah kita meningkatkan pertukaran gas dan oksigen. Disinilah tempat untuk diberikan oksigenasi, gitu ya. Kapan kita berikan oksigen sungkup, kapan kita berikan oksigen masker, tergantung daripada tingkat oksigenasinya tersebut. Prinsip yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah meningkatkan fungsi jantung, meningkatkan kontraktilitas. Ada namanya istilah inotropik, ada istilahnya kronotropik. Kalau inotropik itu adalah meningkatkan kontraktilitas. Kalau kronotropik itu menurunkan kontraksi jantung. Kalau inotropik positif itu meningkatkan, inotropik negatif menurunkan. Kalau kronotropik negatif itu mengurangi takikardi, kalau kronotropik positif itu meningkatkan takikardi. Jadi idealnya kalau fungsi jantung sudah terganggu, yang harus kita lakukan adalah pemberian obat yang membuat kontraktilitasnya positif dan kronotropiknya negatif, sehingga efektif. Fungsi jantungnya menjadi baik, tetapi frekuensinya kita kurangi. Nah, obat yang dalam hal ini untuk meningkatkan fungsi jantung yaitu pemberian digoxin. Ya, digoxin apa inotropik itu fungsinya untuk meningkatkan kontraktilitas. Tapi harus diingat, apa bedanya antara digoxin dengan misalnya adrenalin, misalnya dengan Fascon, ya, misalnya dengan apa yang sering dopamin, itu juga sama. Dopamin, Fascon dengan digoxin sama. Itu fungsinya untuk meningkatkan fungsi jantung. Yang bedakan apa? Kalau digoxin itu kontraktilitas meningkat, tetapi kronotropiknya negatif, berkurang kontraksi jantungnya. Kalau yang Fascon, kalau yang dopamin itu kontraktilitas jantung meningkat, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kronotropik. Jadi juga terjadi takikardia. Jadi hati-hati pemberian inotropik positif, dopamin maupun Fascon pada pasien yang takikardi. Karena begitu dikasihkan obat, tadinya heart rate-nya 120,
jadi 160 gitu. Jadi harus hati-hati. Yang terakhir adalah mengurangi kecemasan. Tadi yang saya katakan tadi sama dengan gagal jantung akut, itu adanya nyeri, adanya rasa tidak nyaman, itu membuat takikardi, membuat respon saraf simpatis meningkat. Nah, disinilah pemberian diazepam, pemberian obat-obat penenang, morfin, peptidin, dan sebagainya memegang peranan penting dalam hal mengurangi kecepatan dengan tujuan mengurangi rangsangan saraf simpatis di perifer dan menghilangkan nyeri yang juga akan mengakibatkan terjadinya cemas, yang cemas itu mengakibatkan terjadinya takikardi dan seterusnya. Nah, ini adalah prinsip tata laksana. Jadi kalau untuk tata laksana itu prinsipnya ada, ingat aja, cardiac output yang berpengaruh kepada cardiac output, preload, afterload, kontraktilitas, dan tahanan resistensi perifer. Itu semua harus dikurangi agar supaya cardiac output-nya meningkat dengan cara apapun. Gitu ya. Nah, ini obat-obat, kalau tadi prinsipnya. Kalau ini adalah jenis obat yang sering digunakan pada pasien-pasien gagal jantung kronik. S inhibitor itu fungsinya bisa mengurangi tekanan darah, juga bisa mengurangi retensi cairan, dan juga bisa mengurangi tahanan resistensi perifer. Oleh karena itu, S inhibitor merupakan terapi pilihan karena bisa bekerja di 3 titik pada gangguan jantung tersebut. Tetapi harus diingat, inhibitor ada efek samping yang kurang nyaman. Ada yang mungkin sudah tahu bahwa ada beberapa obat itu S inhibitor, katopil misalnya, itu bisa menyebabkan rangsangan batuk. Ya, jadi kalau ada batuk bisa diganti dengan S2 inhibitor yang lebih spesifik. Ya, kalau diuretik kerjanya di mana? Kerjanya pada preload dan mengurangi volume intervaskuler. Dia hanya di 1-2 tempat saja. Kalau inotropik dia hanya meningkatkan kontraktilitas. Ya, satu titik saja. Kalau obat vasodilator itu dia bisa bekerja di preload, juga bisa bekerja di afterload. Ya, tapi dia tidak berpengaruh kepada kontraktilitas dari jantung tersebut. Contohnya vasodilator ini adalah ISDN misalnya, isosorbit dinitrat, itu contoh klasik daripada obat vasodilator. Ya, kalsium channel blocker juga bisa berfungsi sebagai vasodilator. Antiaritmia ini itu fungsinya mengatur kontraktilitas. Ya, kalau irama jantungnya terjadi aritmia, kita tahu bahwa risiko stroke sangat besar karena adanya trombus, jadi harus diberikan obat antiaritmia, apalagi pada pasien-pasien dekom, gagal jantung kronik dengan adanya, katakanlah ada aritmia misalnya atrial fibrilasi. Nah, atrial fibrilasi tersebut harus dikendalikan dengan pemberian obat antiaritmia apapun. Ya, bisa herdeser, bisa cordaron, macam-macam obat. Ya, tinggal baca saja. Ya, itu fungsinya untuk mengontrol satu titik yang tadi saya katakan ada 4 titik, yaitu mengontrol kontraktilitas daripada jantung. Beta adrenergic blocker, ya, beta blocker ini kontraindikasi kalau adik berhadapan dengan gagal jantung kronik yang akut. Jadi istilahnya orang awam itu sakit dekomnya masih basah. Itu istilah awamnya, masih basah. Jadi masih ada udema, masih ada rongki, masih dominan, sesak nafas yang masih dominan, itu tidak bisa diberikan beta blocker. Karena beta blocker itu dampaknya adalah mengurangi kontraktilitas, ya. Mengurangi kontraktilitas, inotropiknya negatif. Iya, kronotropiknya negatif tujuannya, tapi inotropiknya juga negatif. Dia akan mengurangi fungsi kontraksi dari jantung yang sebenarnya muncul akibat kompensasi tubuh untuk mengatasi kekurangan oksigen tadi. Jadi tubuh itu mengkompensasi dengan melakukan takikardi, ya, karena untuk mencukupkan oksigen, respon tubuh alamiah untuk melawan sesuatu. Nah, kalau adik berikan beta blocker, itu akan menurun kontraktilitasnya. Akhirnya terjadi sesak semakin berat dan bisa berakibat fatal dan bisa terjadi shock kardiogenik, pemicu shock kardiogenik. Diet rendah garam, bukan tidak boleh minum garam, tapi dibatasi maksimal 2 gram. Ya, katakanlah 1 gram per hari aja maksimal. Ini diet rendah garamnya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi retensi cairan.
Karena kita tahu bahwa natrium itu meretensi cairan. Ada taruh garam di pinggir di piring, besok pagi airnya banyak sekali. Jadi banjir. Sama dengan yang terjadi di jantung. Kita mengurangi volume intravaskuler. Nah, jadi pemberian diet rendah sodium itu fungsinya untuk mengurangi volume intravaskuler. Nah, kalau ada bisa mengatasi itu, juga bisa melakukan restriksi cairan. Tapi harus diingat bahwa restriksi cairan ini harus dipastikan dulu, seperti saya katakan tadi, bahwa kondisi yang terjadi pada saat ini pasiennya adalah kondisi euvolume, tetapi shock kardiogenik. Nah, boleh kita melakukan restriksi cairan. Nah, challenge cairan tadi, fluid challenge test tadi itu untuk memastikan apakah terjadi euvolume atau hypovolume. Ya, hypovolume itu kontraindikasi untuk dilakukan restriksi cairan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk gagal ginjal kronik. Selebihnya monggo silahkan dibaca saja karena memang tidak mungkin saya bisa menjelaskan secara keseluruhan dalam waktu yang singkat ini untuk menjelaskan gagal jantung. Dan ini suatu hal yang tidak perlu terlalu dihafalkan, cukup dimengerti aja, dan bagaimana peranan terapinya, bagaimana cara menegakkan diagnosis, itu ilmu jantung itu sangat-sangat enak untuk di logika. Tentu saja logika itu harus didasari oleh hafalan dulu. Setelah ada menghafal baru bisa melogika. Ada tidak tahu mekanisme aliran darah, ada belum hafal bagaimana darah itu beredar dari jantung kiri, bagaimana itu kontraksi jantung preload, bagaimana itu perifer, jantung dari perifer balik ke vena itu lewat apa, ada harus paham dulu itu, harus anatomi itu harus ada pahami dulu, ada harus paham bagaimana listrik dari jantung, bagaimana bekerjanya listrik jantung itu, mengapa EKG dibutuhkan, harus tahu apa NAV, NSA, dan apa itu sabuk Purkinje, itu harus dihafalkan. Nah, setelah ada menghafal semua, nah, baru ada aplikasikan di klinis penanganan gagal jantung, itu akan sangat mudah. Dan tidak perlu dihafalkan, karena logikanya masuk. Ya, mungkin demikian dari saya pengantar gagal jantung akut dan gagal jantung kronik. Silahkan, siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Mari, silahkan. Adminnya siapa? Halo? Halo? Silahkan. Iwan. Ya. Masih aktif semua temannya, Dek? Masih berapa yang di absensi? Masih dok. Berapa, Dek? 145 dok. Tolong difoto ya. Dan teman-teman yang lain tolong ditampilkan videonya. Biar untuk laporan saya ke pengelola bahwa kita sudah melakukan, ada aja yang lapor nggak apa-apa, sudah melakukan kuliah webinar ini dengan topik gagal jantung akut, ada bukti foto dihadiri oleh 100 berapa, Dek? Berapa yang ikut? 148. Yang ikut 148 orang yang di laporannya. Berarti ikut semua ya? Ya memang sebenarnya tidak ada alasan untuk alfa ya, karena kan bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di jalan, bisa diikuti dimanapun ada berada. Yang penting bawa laptop dan ada listriknya. Silahkan, yang mau bertanya silahkan siapa? Silahkan, yang mau bertanya siapa? Saya kecilkan aja ini ya. Ya. Oke, silahkan. Ikli, mau nanya? Matusyayidati Sekar. Mau nanya apa, Dek? Enggak, Dok. Ya, enggak. Kenapa enggak? Yang lain mana juga kelihatan nih. Fatimah, mau nanya Fatimah Indonesia? Silahkan. Sudah tadi, Dok. Oh, yang tadi nanya ya, Mbak Bima ya. Wah, iya. Ya, Sinta. Izin bertanya, Dok. Siapa? Imam? Ilham? Gandhi, Dok. Oh, Gandhi ya. Silahkan, Dek. Kalau misalkan ini ada pasien gagal jantung kronik, tapi ketika dievaluasi, ternyata dia ada kontraindikasi beta blocker atau mungkin kontraindikasi di ACE inhibitornya. Nah, itu cukup di stop aja pemberiannya atau perlu diganti obat yang lain, Dok? Ya. Jadi, tadi saya katakan tadi bahwa prinsip tata laksana gagal jantung kronik ada 4. Ya. Bagaimana kita mengatur kontraktilitas, bagaimana kita mengendalikan preload, bagaimana kita mengendalikan afterload, dan bagaimana kita mengatur tahanan resistensi perifer.
Kita lihat di mana peranan apa tadi yang ditanyakan? ISDN ya? Vasodilator ya? Yang beta blocker sama AC Beta blocker. inhibitor. Beta blocker tidak boleh digunakan. Kontraindikasi digunakan pada saat kondisi akut. Lupakan beta blocker. Itu bukan pilihan karena tadi saya katakan kondisi jantung di mana kontraktilitas sudah sedemikian lemah sehingga jantung tubuh mengkompensasi dengan menekan takikardi, tidak boleh dilakukan penurunan tensi pada kondisi akut. Artinya pada kondisi di mana masih terdapat tanda-tanda kongesti yang sangat dominan. Maka pemberian beta blocker merupakan suatu kontraindikasi. Memang tidak boleh diberikan. Nah, jadi kalau bila masih terdapat tanda-tanda kongesti yang dominan, masih ada udema yang dominan, rongkinya masih banyak, kemudian sesak nafasnya masih dominan gitu. Itu tidak boleh diberikan beta blocker, kontraindikasi karena akan menurunkan kontraktilitas gitu ya. Terus kalau yang tadi apa satu lagi? ISDN nggak bisa dipakai. Yang AC inhibitor. ACE inhibitor. ACE inhibitor itu pilihannya banyak. Yang penting Anda tahu bahwa kerja ACE inhibitor adalah di 3 titik ya. Di 3 titik. Titik pertama dia bisa mengurangi preload ya dengan dia retensi cairannya dikurangi. Kan ada efek itu juga ya, ada efek mengurangi retensi cairan ACE inhibitor itu. Bisa juga mengurangi tekanan resistance perifer. Dia vasodilator juga sebagian. Kemudian yang ketiga juga bisa mengurangi tensi. Ya, jadi kalau misalnya tidak bisa, artinya pasiennya kontraindikasi, ada batuk misalnya oleh karena katopril katakanlah, ya kita pakai pilihan yang lain, yang kelasnya hampir sama, tapi dampak batuknya minimal. Kita ganti dengan golongan yang S2 inhibitor. Fungsinya hampir sama. Di 3 tempat juga, tetapi dia efek samping tidak ada. Pakainya misalnya golongan sartan-sartan. Anda tahu ya, sartan ada candesartan, ada irbesartan, dan sebagainya. Itu fungsinya hampir sama dengan ACE inhibitor, tetapi dia bekerjanya lebih di bawah. Bekerjanya lebih spesifik, sehingga nanti adik baca lagi, mengapa bisa terjadi batuk pada pemberian ACE inhibitor. Mengapa batuk tidak terjadi pada penggunaan S2 inhibitor. Nah, itu menjawab pertanyaannya nanti. Ya, baik. Baik, terima kasih dok. Ada yang lain? Ko Ori? Aina? Ini kok saya nggak bisa lihat semua ya? Saya geser mungkin kelihatannya. Ini hanya di layar saya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau untuk mengumpulkan semua. Stop presenting dulu dok, nanti bisa. Oh iya benar. Aduh kok lupa ini. Nah ini banyak nih sekarang ya. Kalau mau lihat yang lain mana? Ini Fatima saya absen ya. Fatima, Hairun. Angkat tangan kalau hadir. Ya, angkat tangannya biar kelihatan. Kalau hadir mending menghidupkan speaker saja, Dok. Oh iya betul. Ya ini Muhammad Idam, Ibu speaker. Idam. Siapa nih? Ilham. Sorry. Hadir Ilham? Hadir dok. Enggak lihat kumisnya. Kumisnya enggak kelihatan. Ya, Ilham ada. Baik. Ikli ada, Ikli. Mbak Ikli ada? Hadir dong. Ada. Iya. Gibran? Hadir, Dok. Oh, siap. Hadir, Dok. Nanti Rahmatul? Hadir dokter. Hadir. Selanjutnya siapa lagi nih sebelahnya? Hadir, Dok. Sudah ada. Eros Bima mana? Yang saya absen yang anu aja, yang nggak ada gambarnya, yang nggak gerak-gerak ya. Sina ada. Oh ya Sina ini. Ya, mana bos saya lebaran di Makassar? Iya, dokter. Gimana? Makassar? Nekat pulang. Enggak, dokter. Enggak. Jogja, Ki. Nandini siapa nih? Ada. Kalau sudah goyang-goyang pasti oke. Ada dok. Nah. Anissa. Goyang-goyang coba. Bisa goyang-goyang. Besti. Oh ya, sudah goyang-goyang. Ya. Yang lain mana ini kok nggak kelihatannya? Ya. Besarin aja ya. Cara yang pindah gimana deh? Ini Ikli kok gambarnya kok jadi ini lagi. Oh iya.
Mau pindahin gimana ke tempat teman yang lain? Tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16 orang aja ini. Ya. Nanti difoto ya, siapa adminnya tolong difoto ya. Nanti dikirim ke ini saya di WA saya. 100 berapa? 146 orang. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Jam berapa nih? Jam 4:30 pas. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah tidak? Belum, Dok. Oh, sini langsung jawab belum. Udah mau buka puasa ya? Ya Iya, udah Dok. kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pada pertemuan berikutnya lewat kuliah webinar ini saya lebih tidak saya pakai handset nanti biar nggak terlalu suaranya nggak kemana-mana dan mungkin lebih bagus suaranya. Ya, semoga bermanfaat pertemuan kita pada sore hari ini. Sehat selalu, ya Dek ya. Nanti dengan pertemuan berikutnya saya berusaha bisa menampilkan lebih baik. Demikian atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Eras kok kulet. Anjir. Ayo Iwan, jawab. Dandi. Halo, Gus. Iva, bonekanya goyang, Iva. Sing goyangmu kon goyang apa nih tuh? Aku kan ingin ya. Boneka Mampang @Nisa Khiarun. Bonekanya Iva juga gerak-gerak. Jahat. Tina, ayo goyang. Ini aku udah goyang loh, Gandhi. Ket mau tutor aku ket mau goyang. Iki kayak direkam daan kok sih kayak direkam. Ngomong ke wong ae iki. Kamalnya berhenti. Kok kalian masih di sini, guys? Saya mau beli Indomie goreng 1 langsung sama telur ini lah. Mau ya beli berapa? Iva ngapain? Indomie. Sorry. Iva Ratoto. Kapan kowe ra jomblo? Nak kowe rumah ngemu ini. Jual Indomie. Devon diam. Guys. Ayo kuat. Kami di Cindaan ono Arga, Isa, Ilham. Ayo Gabut lagi, gabut. Kok enggak goyang-goyang? Balik ke ono. Udah katanya mau siap-siap buka. Devon mau ngapain? Devon tuh dari bawah gitu. Apa sih? Terus di harga bertiga. Jadian loh. Iva ngapain sih, Iva? Sapro. Dek ini buka YouTube, Bro. Soalnya diurip ke.
Baru paham. Sini Mati yo. Sudah. Iki recordnya rata stop lagi. Ben kamu. Itu kenapa bertiga gitu sih? Ava. Ya. Nikel kuliah MK2 Ava. Bukan. Lah. Iva kan Apa rekamannya dimatiin dulu aja, Pak? Biar. Ava ki jahat banget emang kan jebak aku apa he? Stop. Aku malu.